Agustina Pramudiawati atau biasa disebut dengan Mbak Yunaya. Manajemen 2019. Halo semuanya, alhamdulillah aku kabarnya baik banget nih. Boleh banget. Kalau ditanya tentang gimana perasaannya jadi lulusan terbaik di prodi manajemen, tentu aja perasaannya sangat senang ya. Sangat senang dan sangat bangga karena ini bukan perjalanan yang mudah untuk saya sendiri untuk menjadi wisudawan terbaik prodi manajemen. Saya selama 3 tahun 4 bulan ini dengan segala kesibukan dan yang lain sebagainya, alhamdulillah saya bisa menjadi lulusan terbaik prodi manajemen dan tentu saja saya sangat senang, apalagi juga orang tua saya bangga akan hal itu juga menjadi kesenangan tersendiri untuk saya. Nah, kalau ada cita-cita atau enggak untuk jadi lulusan terbaik, pasti semua mahasiswa itu pengen gak sih untuk jadi lulusan terbaik? Pasti kan pengen gitu ya. Nah, itu juga adalah salah satu yang saya inginkan dulu saat saya menjadi mahasiswa gitu. Saat awal menjadi maba, saya memang memiliki keinginan untuk itu, tapi apakah saya menyangka hal itu akan terjadi pada saya? Tentu saja enggak, karena sebenarnya jangankan menjadi lulusan terbaik, wisudawan terbaik prodi manajemen, bahkan untuk menjadi wisudawan di periode 3 yang nanti di wisuda bulan Maret besok tanggal 19 ini, saya sangat amat gak nyangka, karena jujur aja untuk skripsi itu saya tertinggal banget dari teman-teman. Maksudnya saat teman-teman lain sudah mulai mengerjakan, sudah mulai bimbingan, bahkan sidang, skripsi saya belum sampai apa-apa gitu loh. Jadi saya sangat amat pesimis, bisa atau enggak sih saya jadi wisudawan di periode 3. Tapi alhamdulillah sekarang saya malah menjadi wisudawan terbaik prodi manajemen FEB UMS. Oke, untuk tips menjadi lulusan terbaik. Karena kan kalau jadi lulusan terbaik itu dilihatnya hanya dari IPK ya, hanya dari nilai. Nah, tentu aja teman-teman semua dan adik-adik sekalian itu harus fokus dalam belajarnya, mengerjakan tugas, pembelajaran di kelas itu harus benar-benar fokus. Kalau misalnya diperhatikan banget terkait kontrak belajarnya di awal, kira-kira poin apa aja sih yang bisa mendongkrak nilai kita gitu loh. Jadi kan biasanya kalau di kontrak belajar itu kan ada presentasenya. Nah, itu harus sangat amat diperhatikan gitu loh. Jadi kita tahu, oh ternyata poin-poin apa saja nih yang bisa menambah nilai kita atau yang diperhitungkan lebih besar dalam nilai kita. Nah, itu yang harus dikejar. Nah, untuk sebelum itu sebenarnya sih yang paling utama itu adalah jujur. Karena sebagus apapun nilai kita, kalau kita itu nggak jujur dalam mendapatkannya, ada perasaan bersalah mungkin ya, atau juga rasa puasnya itu kurang gitu loh, rasa bangga, rasa puas akan nilai tersebut tuh kurang. Jadi sebagus apapun nilainya, kalau misalnya kita nggak jujur itu di hati juga nggak enak gitu loh. Jadi yang paling pertama itu jujur, dan selanjutnya baru usaha kita untuk mendapatkan nilainya itu, mulai dari aktif di kelas, mengerjakan tugas, UAS, UTS dan lain sebagainya itu harus benar-benar dijaga. Wah, ini pertanyaan yang sulit ya, karena dari awal maba sampai lulus pun saya berkecimpung di organisasi yang tentu saja kegiatannya tuh nggak sedikit, kegiatannya tuh banyak banget, dan itu memang harus benar-benar kita memanajemen waktu dengan baik gitu loh. Nah, untuk memanajemen waktu dengan baik, kita tuh harus tahu prioritas kita itu sebenarnya di mana gitu loh. Kita tuh harus tahu prioritas kita itu di mana. Oh, prioritas paling utama, paling pertama itu aku kuliah. Itulah yang harus kalian kerjakan duluan. Kalau misalnya ada kelas, itu kalian harus masuk gitu loh, kalian harus ikuti. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa menyusun prioritas kalian, tergantung kira-kira urgensinya yang menurut kalian lebih penting itu yang mana. Kayak gitu, dan juga usahain untuk membuat to-do list, baik itu harian atau mingguan atau bulanan, serta target-target yang ingin kalian capai gitu loh di minggu-minggu tersebut. Gitu. Jadi misalnya hari ini aku ada plan A, B, C, D. Sebisa mungkin kalian itu rinci juga. Oh, kegiatan A itu dilakukan
pagi jam segini sampai jam segini, mulai dari bangun tidur sampai malam hari itu kalian kalau bisa harus mengatur waktu kalian. Dan kalau kalian udah ngatur waktu sedemikian, kalian tuh harus juga tanggung jawab sama apa yang udah kalian tulis tadi, apa yang kalian list. Dan aku tuh pernah dengar katanya kita tuh cuman punya 3 atau 5 detik untuk memutuskan kita ingin melakukan apa gitu loh. Jadi jangan sampai otak kita itu memberikan pilihan-pilihan lain gitu loh saat kita ingin melakukan sesuatu, maka lakukanlah gitu. Jadi biar nggak melenceng kayak gitu. Oke, pesan buat teman-teman manajemen dan juga teman-teman aktivis ya, supaya mereka bisa menjadi lulusan terbaik. Sebenarnya untuk menjadi lulusan terbaik itu kan cuma dilihat dari nilai. Nah sebenarnya itu ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu tentang value diri kita sendiri. Ya maksudnya kan lulusan terbaik itu kan cuma dinilai dari nilai, dari IPK, di kelas dan lain sebagainya. Kalau kita mengikuti perkuliahan dengan baik, kita datang kuliah, mengerjakan tugas dan yang lain sebagainya, kan maksudnya nilai bagus juga sangat mungkin untuk didapatkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana value diri kita gitu loh. Karena sebenarnya kehidupannya sebenarnya kan setelah kita jadi sarjana, setelah kita itu lulus dari bangku perkuliahan, kita masuk dunia kerja dan yang lain sebagainya, kan itu sebenarnya persaingan yang sesungguhnya ya. Nah, jadi lebih baik kita mempersiapkan ke arah itu gitu loh. Kalau misalnya lulusan terbaik itu adalah bonus atas kerja keras kalian selama di perkuliahan. Ya bagus sih kalau misalnya kalian punya target itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana value diri kalian, bagaimana kalian itu meningkatkan kemampuan kalian di selama perkuliahan, gimana kalian ketemu sama orang-orang, belajar sama orang lain, problem solving kalian, public speaking kalian, critical thinkingnya kalian, itu sih yang lebih penting untuk dicapai. Jadi peningkatan value diri itu lebih penting sebenarnya. Karena kalau misalnya jadi lulusan terbaik itu kan cuma dari IPK. Kalau misalnya kalian kuliah dengan baik, masuk kelas, kerja tugas, nilai UTS, UAS bagus, itu kan juga sangat amat mungkin gitu loh untuk mendapat nilai bagus. Jadi buat teman-teman manajemen dan teman-teman aktivis, selain belajar dengan giat di perkuliahan, kalian juga harus banget untuk mengembangkan diri di luar perkuliahan, di luar kelas perkuliahan. Jadi mungkin dengan ikut organisasi, ikut event, volunteer, mengikuti perlombaan dan lain sebagainya, itu sangat amat berguna gitu loh untuk pengembangan diri kalian. Karena aku sendiri tuh ngerasain, aku selama ini di Hema Manajemen itu benar-benar banyak banget skill aku yang terasah, value aku untuk ditingkatin. Oke, ini ada sedikit kutipan buat teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman aktivis Hema Manajemen semua yang sedang berjuang di perkuliahan dengan segala pasang surutnya, susah senangnya. Aku mengutip dari Hamka yang mengatakan bahwa apabila perahu telah ia kayuh ke tengah, maka ia tak boleh bersurut pulang. Meskipun besarnya gelombang, biarkan kemudi patah, biarlah layar menjadi sobek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Hema Manajemen, spektakuler, luar biasa, yes!